Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Lina. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berhalwat di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Hal tersebut terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Sekembalinya dari Gua Hira ketika menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan tersebut, Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah itu ketika turunnya wahyu yang kedua dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dalam surah tersebut berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Karena ketika itu masyarakat Arab itu belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat juang dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Beliau melakukan berbagai strategi di dalam dakwahnya, yaitu dakwah pertama beliau dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Abu Bakar, yaitu Arkam bin Abil Arkam. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabatnya, serta sahabat dekatnya. Tahukah kamu siapa saja mereka? Ya, mereka adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW yang tinggal serumah dengan beliau. Mereka itulah orang yang pertama masuk Islam, yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Selain berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad juga melakukan dakwah secara terang-terangan berdasarkan perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dalam surah tersebut berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah mengajarkan agama Islam kepada umat manusia secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan beliau dilakukan dengan cara mengundang para kerabat, orang terpandang dari kalangan Quraisy dalam perjamuan makan. Dalam perjamuan makan itu, Nabi Muhammad SAW mengajak dan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Namun, hal itu tentu tidak mudah, karena hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sendiri, dan Umar bin Khattab. Sedangkan sebagian tamu undangan yang lain menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Ada yang menolaknya secara halus, namun tidak sedikit juga yang menolaknya secara keras dan terang-terangan. Salah satunya adalah paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad dan mengancam Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Tantangan yang paling berat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah dari para penguasa Mekah, kaum bangsawan, dan para pemilik budak. Tantangan pertama sendiri datang dari paman Nabi Muhammad SAW.
paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi. Pernah ketika itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Safa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka sangat menentangnya, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW hingga turunlah ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Dalam surah tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Lahab karena kekejamannya yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Pernah suatu ketika Nabi sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Bahkan juga pernah memasukkan kotoran ke dalam makanan beliau. Tak cuma Abu Lahab, istrinya pun juga sangat jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur, di malam hari ia meletakkan duri-duri di pintu rumah agar keesokan harinya duri-duri itu mengenai kaki Nabi. Oleh karena itu, dalam surah Al-Lahab disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka dengan membawa kayu bakar. Tantangan kedua datang dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi. Pernah suatu ketika kaum Quraisy mencoba menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memperalat paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar memerintahkan Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy berjanji akan memberikan imbalan yang sangat besar kepada Abu Thalib apabila ia tidak menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, hal itu ditolak dengan tegas oleh Abu Thalib. Tantangan ketiga itu datang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Larangan atau pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pada akhirnya, kaum Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dihentikan. Tidak lama kemudian Abu Thalib yang merupakan pelindung utama bagi Bani Hashim meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian istri Nabi Khadijah meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun ini merupakan tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW dan diberi dengan nama Amul Huzn atau tahun kesedihan. Tantangan yang keempat itu adanya penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan tantangan dalam berdakwah, serangan penghinaan, penyiksaan juga dialami oleh para sahabat, seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Arkam bin Abil Arkam, Bilal bin Rabah. Masih banyak lagi sahabat-sahabat lain yang juga mengalami kekerasan dari kaum kafir Quraisy, baik berupa hinaan, siksaan, bahkan kehilangan nyawa. Namun mereka tetap gigih mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu dinul Islam. Firman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad, yaitu yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Jadi, orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Yang ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Sedangkan agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain
dan manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Kaum kafir Quraisy itu adalah penyembah berhala. Jadi mata pencarian masyarakat pada saat itu adalah membuat dan menjual berhala. Ketika ajaran Islam masuk, mereka khawatir mata pencarian mereka akan hilang. Kenapa? Karena Islam mengajak hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala. Mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW dapat kita petik dari cara dan sikap beliau dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik atau uswah hasanah, baik lisan maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu beliau melaksanakannya. Beliau juga berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus dan lemah lembut. Nabi Muhammad menganggap para pengikutnya sebagai sahabat, karena Islam telah menerapkan kesetaraan, sehingga cara ini semakin menimbulkan rasa simpati yang luar biasa. Nabi Muhammad selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak dalam berdakwah. Beliau hanya menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga tidak menggunakan kekerasan dalam dakwahnya. Cara-cara tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dengan uswah hasanah dan kasih sayang, beliau mengajak umat manusia kepada Allah. Dengan sabar dan lemah lembut, beliau telah berhasil mengajarkan umat manusia mengenal akan Allah. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.